saya menganggap di sini adalah trap, ini adalah jebakan. Oke, maka bagi teman-teman yang mengambil posisi sell di sini dengan agresif, kemungkinan besar akan kena stop loss karena order yang sesungguhnya menurut saya ada di atasnya sini. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, hari ini hari Jumat, minggu pertama di bulan Juli. Ini adalah hari event bulanan. Jadi ini adalah hari news NFP dan sudah rilis hasilnya bet for USD. Oke, meskipun nggak seburuk dari forecast yang ada, tapi yang jelasnya hasilnya memang bet for USD. Dan ketika news sudah dirilis, kita sudah tahu hasilnya, kita baru mulai masuk market. Karena kalau saat news belum dirilis kita masuk market ini sangat berbahaya ya. Nah, lihat aja ini candle satu ini betapa dia sweep menghabiskan banyak liquidity di bawah ini. Oke, sampai sejauh ini, sepanjang ini, baru kemudian naik. Nah, sekarang sudah membuat order block. Setelah sweep sekarang membuat order block, maka kita bisa open posisi buy dari order block sini. Target stop loss di bawahnya ini order block body candle panjang ini aja di sini. Nah, target seperti biasa cukup 1/2. Nah, sampai ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini analisa saya. Oke, kita coba terapkan apa yang telah kita pelajari kemarin-kemarin di video yang kemarin. Kita sudah mempelajari adanya seperti daily bias. Intinya adalah langkah-langkah di mana ini saya menaruhnya di sini di order block sini. Nah, ini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan coba analisa ya pelan-pelan apa sih yang bisa kita lihat di time frame M15 ini secara smart money concept. Oke ya, kita pelan-pelan kita pelajari. Terlihat jelas kita akan mencari pertama resisten di sini. Apakah ini high ini sebagai resisten yang sudah valid, maka kita akan cek di sebelah kirinya apakah ada pullback valid yang sudah diambil. Oke. Di sini kalau kita perhatikan ini candle hijau panjang ini sudah mengambil low dari candle merah ini, maka ini adalah pullback valid. Oke. Nah, seperti ini. Tujuannya apa? Kita mencari struktur market, kita akan mencari ring trading kita, kan? Seperti itu kan. Nah, di sini saya nggak membuka time frame besarnya dulu. Kita di M15 aja karena ini lagi news. Nanti tetap setelah kita lihat di M15 nya kita compare di time frame besarnya apakah sejalan. Oke. Jadi setelah dia turun mengambil pullback valid di sini, ini jelas terjadi sudah menjadi valid high, ya kan? Jadi valid high. Ketika terjadi valid high di sini dan kemudian harga di break, ini adalah valid break of structure. Oke. Ini adalah valid high. Nah, kemudian ini menjadi valid low. Oke, valid low. Ini adalah swing low valid. Nah, seperti ini. Ini swing low valid. Nah, ketika harga ini naik dan kemudian break, maka kita akan mencari swing high, swing low valid yang baru. Nah, kalau kita perhatikan dia naik kemudian pullback di sini, kemudian naik lagi dan kemudian pullback. Ternyata pullback di sini juga sudah diambil. Nah, kan berarti ini adalah swing low valid juga. Oke, ini adalah swing low valid. Kenapa ini dikatakan swing low valid? Karena dia sudah mengambil pullback terdekat.
Oke, oh sorry, ini adalah swing high valid. Sorry, ini swing high valid. Ini swing high, dan yang menyebabkan valid adalah low di sini. Oke, low di sini ini sudah diambil. Maka ini adalah swing high valid, dan ketika harga naik mampu ngebreak swing high valid ini, maka ini sekarang sudah confirm menjadi swing low valid. Oke, sampai di sini saya yakin teman-teman sudah paham semua, karena ini sudah berulang kali dan banyak juga channel yang membahas seperti ini. Oke, nah sekarang kalau kita perhatikan, lihat gerakan candle M15 ini yang sangat luar biasa kencengnya turun. Dia mengambil swing low ini, dia juga mengambil swing low ini. Artinya ada dua swing low valid, atau dia mengambil external liquidity, langsung dua-duanya diambil, dan kemudian harga balik lagi naik. Nah, dan ketika harga balik lagi naik, swing high valid ini di break, maka ini adalah change of character. Artinya yang semula maunya turun kembali naik lagi. Ini change of character dengan karakter continuous trend. Oke. Maka setelah seperti ini ya jelas harga akan kembali naik. Nah, apakah benar naiknya dimulai dari sini? Ya, nggak tahu juga secara pasti ya. Cuman kalau kita lihat setelah dia naik, kemudian dia membuat rally, base rally. Artinya dari skema ini kita mempunyai the real demand adalah ini adalah real demand. Oke, ini adalah real demand. Kalau demand ini nanti di break, berarti ya kembali dia akan turun, targetnya ya ke low-nya ini. Kalau sampai ini di break, makanya stop loss-nya di bawahnya ini. Di bawahnya ini juga. Siapa tahu ini nanti di sweep, hanya ngambil di sini, di order block ini gitu. Oke. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, apakah kita yakin memang ini buy modenya sudah on kembali? Nah, kita akan konfirmasi ke time frame yang lebih besar. Coba kita buka dulu di time frame H1, kita urutkan dulu. Oke, kalau kita lihat di H1 sama seperti di M15 ya, kurang lebih. Di sini ada liquidity yang ditembus oleh shadow saja, dan sekarang harga balik lagi naik. Nah, di sini kalau kita lihat ada hidden demand, dan di sini ada order block ya, shadow yang masih fresh ini yang ambil di sini. Ini memang sangat keren ya. Kerennya kenapa? Di bawahnya, tepat di bawah zona liquidity, dan masuk kemudian balik lagi naik. Oke, seperti ini di apa namanya, H1. Nah, kalau yang di H1 ini demandnya bukan di sini, nah kemungkinan bisa juga dia akan balik lagi sampai ke sini. Ini demand. Kalau kita ngambil demand di sini, ini sampai ke sini. Nah, cuman kalau kita ambil bodinya aja, ya kurang lebih di sini. Nah, seperti ini. Ini demand. Tapi coba kita hapus dulu biar apa namanya, nggak terlalu ganggu, biar kelihatan gambarnya. Oke, di sini kan low-nya gara-gara ini nih, low-nya di sini, terus high-nya di sini. Ini ya kemungkinan besar akan menjadi imbalance kalau dia nggak di rebalance langsung. Nah, kalau misalkan ini nanti menjadi imbalance, ya kan, menjadi imbalance, kita lihat nih close-nya ini di H1 ini. Kalau close-nya di bawahnya shadow sini, di bawah shadow sini, berarti dia akan kembali turun, masuk ke imbalance untuk merebalance. Tapi kalau nanti bisa terjadi close di atasnya high ini, artinya ini adalah breakaway gap. Jadi kalau nanti terjadi breakaway gap, kemungkinan besar harga nggak akan turun lagi nih ngambil ini untuk dalam waktu dekat. Artinya mungkin dia akan naik lagi dulu, baru kalau dapatkan liquidity yang banyak baru kemudian turun. Nah, itu ya. Ini cerita di H1. Bagaimana cerita yang di
tampilkan di time frame H4 guys. Kita coba lihat. Nah, kalau kita lihat di time frame H4 ini memang sangat terlihat ya dominan naik ya. Ini trennya sungguh-sungguh naik ini. Oke, ini kita hapus dulu aja biar lebih clear. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini kalau di H4 nih, di H4 kita hapus dulu aja ini biar enggak ribet, biar lebih clear ya. Nah, sekarang ini kita perhatikan ada satu candle yang sangat menarik. Mana candle ini? Dan ada big candle, big shadow, ya kan? Ini adalah dominan break buy, betul ya? Kita tarik seperti ini. Nah, yang nge-break candle ini, artinya memang ini sangat kuat untuk naik. Sekarang kita akan coba sejauh mana sih kira-kira harga ini akan naik. Oke, sampai kemana? Kita ke OTI. Oke, saat ini sudah target di target pertama ini, target 1. Nah, berarti kemungkinan besar dia akan menuju sini. Oke, berarti ini kita bisa target lah ke sini. Atau 1/2 juga kalau sudah cukup. Nah, seperti ini. Oke. Ini di H4. Jadi kalau kita lihat di H4, di H1, M15 ini sepakat ya, dia apa namanya? Kompak naik gitu ya. Kompak naik. Oke, ini di H4 seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di daily. Apakah dailynya memungkinkan harga untuk naik sampai ke level ini tadi? Nah, Oke, kalau di daily, apa yang bisa kita lihat? Di daily ini juga terlihat bahwa harga memang akan meledak naik. Ini terlihat dari mana? Ini. Di sini ada swing high yang sudah di break. Oke. Kemudian harga sideways dan ini membuat imbalance. Ini di apa namanya? Daily. Nah, ini dan harga sudah running naik dari imbalance ini. Nge-sweep low-nya ini, maka dia akan naik. Kalau sudah nge-sweep ini, artinya target pertama kan di sini. Boleh di sini atau di sini. Kemudian target kedua di sini. Target berikutnya di mana? Target berikutnya di sini. Ini target berikutnya di sini. Seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita menarget di sini? Nah, ini adalah zona liquidity. Sebenarnya kalau kita yakin zona liquidity itu kalau memang menjadi target utama ya, berarti dia ini sebenarnya nggak mungkin dia nggak dilewati dulu. Nah, alasannya apa untuk melewati ini? Berarti di atasnya harus ada PD array ya kan, untuk mengambil PD array baru kemudian turun. Dia naik, nanti close candlenya di daily ini harusnya tidak di atasnya ini kalau dia mau balik turun. Oke, kalau mau balik turun. Oke, dan PD array-nya di mana? Di sini kita punya subten. Oke, di sini. Ini adalah subten. Nah, tepat di target kita. Oke. Berarti harga ini memang akan naik. Nah, prediksi saya, ekspektasi saya sampai ke sini di subten ini. Kenapa kok harus sampai ke sini? Satu, dia akan ngambil order di PD array ini sekaligus mengambil liquidity di sini. Oke, bisa aja hanya ngambil liquidity di sini terus kemudian balik lagi turun, ya bisa. Cuman di sini ada zona yang menarik, rasa-rasanya nggak mungkin lah kalau dilewatkan. Karena ini menurut saya juga penentuan kalau nanti ada candle yang mampu break di atasnya sini, ini berarti akan lanjut naik lebih jauh.
Tapi kalau ini hanya disentuh oleh shadow dan close bodinya, nanti di bawahnya zona liquidity eksternal di sini ini, maka harga akan kembali lagi untuk melakukan penurunan. Karena di bawah kan memang masih ada target yang sebenarnya belum diambil, belum keambil. Nah, di sini ini oke, ini belum keambil. Kalau misalkan kalau misalkan harga ini kemarin-kemarin ini sudah berhasil nge-sweep sini dan kemudian naik sampai ke sini. Nah, peluang terbesarnya memang ini kemungkinan akan nggak di respect, oke, nggak di respect seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan, jadi kalau kita kembali ya ke H4, kita coba kembali ke H4. Di H4 ini kalau teman-teman perhatikan, ketika harga naik ke sini, banyak yang menganggap ini memang zona liquidity, dan ini benar emang liquidity, dan kemudian zona apa namanya entry-nya adalah di sini. Nah, ini zona entry-nya di sini. Oke. Kalau kita hanya berfokus di time frame H4 ya kan. Di time frame H4, maka ini kemungkinan besar kalau kita entry di sini akan menjadi bagian dari liquidity. Karena di atasnya ini masih ada zona yang lebih bagus, dan ini adalah liquidity juga. Kenapa? Teman-teman kalau sudah benar-benar paham namanya struktur market, lihat ketika harga ini membuat apa namanya akumulasi di sini, dia ranging di sini, ini naik turun sampai ngambil low-nya di sini dan kemudian naik. Artinya di sini ini sebenarnya sudah terjadi struktur market valid. Apa itu? Di sini low valid. Low validnya di titik ini. Kenapa ini low valid? Lihat ketika dia melakukan gerakan naik di sini, banyak sekali pullback valid yang sudah diambil di sebelah kirinya. Maka mengakibatkan low ini menjadi low valid. Oke. Dan kemudian ketika sampai ke titik high ini, harga kan balik lagi turun. Dengan derasnya dia turun seperti ini, dan low valid ini berhasil di break. Maka di sini confirm menjadi high valid. Betul ya? Nah, ketika ini menjadi high valid, ketika harga balik lagi naik untuk melakukan penurunan, maka dia harus mengambil inducement. Tapi lihat, ketika dia turun di sini, dia tidak menciptakan inducement secara struktur market, iya kan? Nah, inducementnya justru di sini. Sini, ini banyak sekali. Ini adalah inducement tipuan-tipuan, oke? Nah, cuman secara struktur market dia nggak membuat inducement. Maka swing high valid ini adalah inducement juga, oke? Ini adalah inducement, jadi jangan terjebak. Ini adalah jebakan. Kemungkinan besar ini adalah trap dari smart money. Jadi di sini nanti kemungkinan besar akan bermain di sini, dia akan sideways, akan ada penurunan sedikit, menganggap bahwa ini valid. Mungkin akan di low time frame-nya membuat change of character, padahal itu fake change of character. Kenapa? Ya, ini sebenarnya adalah liquidity. Ingat change of character. Kalau teman-teman dulu sudah pernah belajar namanya price action, ada yang namanya diamond, ya kan? Apa itu diamond? Diamond itu adalah Quasimodo yang gagal atau fail. Ketika Quasimodo gagal atau fail, maka ketika di atasnya atau di bawahnya diamond itu tadi ada zona yang bagus, maka di situ memang digunakan untuk menipu retail trader. Guna apa? Mengambil semua stop loss untuk mengambil order yang lebih baik. Seperti itu kan. Nah, jadi saya menganggap di sini adalah trap. Ini adalah jebakan. Oke, maka bagi teman-teman yang mengambil posisi sell di sini dengan agresif, kemungkinan besar akan kena stop loss. Karena order yang sesungguhnya menurut saya ada di atas sini. Oke, kenapa? Terlihat jelas kan di sini nggak membuat inducement, nggak menciptakan, nggak create inducement secara struktur market. Maka ini adalah inducement swing high valid sekaligus inducement. Oke, jadi sampai di sini saya harap teman-teman paham
bagaimana cara mengkombinasikan high time frame dengan low time frame. Dimana kalau kita menggunakan high time frame, kita fokus mencari satu liquidity, ya kan, sweep liquidity, kemudian harus adanya imbalance di HTF, high time frame-nya. Nah, kalau kita sudah turun ke low time frame, H4, H1, kita fokus ke struktur market. Ketika kita sudah melihat bahwa struktur marketnya ini cocok dengan apa yang dimau dari high time frame, sweep liquidity-nya diambil adalah sell side, kemudian menciptakan imbalance, ya kan, menciptakan setelah sell side kemudian menciptakan imbalance, dan ternyata di low time frame-nya struktur marketnya adalah mode on, sudah mode buy-nya sudah on. Ini artinya apa? Ini artinya confirm antara high time frame dengan low time frame, dan ini sangat high probability. Oke, saya harap teman-teman sekalian paham apa yang saya maksud, karena ya sebenarnya kuncinya ya nggak ribet. Kunci dari gerakan market ini cuma dua arah, yaitu mencari external liquidity. Dari external liquidity ini nanti dia akan mencari internal liquidity. Dari internal ke eksternal, dari eksternal ke internal. Ya, begitu aja. Apa itu eksternal? Apa itu internal? Eksternal bisa kita pakai swing low, swing high valid, bisa kita pakai PDL, PDH, bisa kita pakai PWH, PWL, bisa kita PML, PMH. Apa itu? PDH, previous daily high, PWL, previous daily low. Kalau PWL berarti kita pakai ke weekly. Oke, kalau M monthly. Sudah seperti itu aja. Itu adalah liquidity eksternal. Artinya ketika harga sudah mengambil yang saya sebutkan tadi, maka tujuannya kemana? Di internal. Nah, internal itu apa? Imbalance, fair value gap. Oke, jadi teman-teman pahami ketika harga ini gagal break, ya kan, gagal break suatu swing, ya kan, dia hanya meninggalkan shadow, atau dia break body, close-nya itu bisa melewati swing, tapi candle berikutnya balik lagi, dan kemudian candle yang ketiga menciptakan imbalance, maka ini juga sweep. Sweep. Artinya dia akan mencari imbalance yang berlawanan. Oke, seperti itu aja sebenarnya konsepnya. Cuman ketika kita sudah menghadapi market, kalau kita nggak backtest, kita nggak latihan, memang ya pusing juga ini maunya kemana. Apalagi kalau kita sudah terkena emosi sudah bercampur aduk, maka rasionalisis kita itu akan menurun. Jadi ya efeknya apa? Kita sudah nggak menganalisa lagi. Kita entry kemungkinan besar hanya mengandalkan emosi. Oh, kayaknya ini mau naik. Oh, kayaknya ini mau turun. Ya udah gitu aja. Ya, saya rasa ya cukup ya. Seperti itu aja lah apa yang saya sampaikan. Kita lihat ini kemungkinan akan mencapai target sampai TP itu ya paling nanti tengah malam. Oke. Rasanya di sini ini kelihatannya kenceng, ini kayaknya ini nanti akan sideways dulu sebelum spek lagi ke atas. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Saran saya ketika terjadi news besar, ya, terjadi news besar seperti NFP, ya, terus apa aja ya, CCA itu apa, non farm payroll ini termasuk, ya, NFP ini termasuk news besar ya. Jadi kalau terjadi adanya news besar itu ya lebih baik kalau menurut saya kita entry-nya itu tunggu newsnya itu rilis. Jadi nggak usah kita takut ketinggalan harga. Kenapa? Keuntungannya kalau newsnya sudah rilis, jadi noise seperti ini tadi, spek seperti ini bisa kita hindari gitu. Kita bisa hindari. Nah, terus setelah terjadi seperti ini kan kita sudah tahu nih jadinya konfirmasinya. Nah, ternyata setelah terjadi spek ini membuat order block, rally base rally. Nah, ini membuat lagi rally base rally. Artinya ini memang mode buy-nya sih benar-benar sudah on. Belum ada ini mode sell-nya. Kalau nanti
mau nge-sell ya harusnya ini semua di break dulu kan, untuk turun lebih jauh dia harus di break. Oke, jadi ini nanti kemungkinan akan sideways dulu sebelum spek lagi ke atas ya, kurang lebih seperti itu prediksi saya. Saya rasa cukup lah ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.